Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Nah, apalagi jika masuknya bebas dari pintu manapun. Masya Allah. Dan tahukah pemirsa, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijanjikan Nabi akan masuk surga dari semua pintu, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas bisakah kita meneladani beliau? Adakah amalan yang bisa mengantarkan kita pada peluang emas tersebut? Menarik sekali bahasan kita kali ini, dan untuk membedah tema terkait masuk surga dari pintu mana saja ini, sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Dan tentunya pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, ini luar biasa jika kita meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makhluk mulia yang bisa masuk surga dari pintu manapun. Ini apa saja yang kemudian kita bisa teladani dari sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu? Pintu surga itu, kata guru saya dulu, dibuat banyak. Dalam banyak riwayat hadis itu ada 8 pintu masuk ke dalam surga. Itu adalah bagian dari rahmat Allah yang tidak pernah bisa kita hitung. Di sana ada bab sedekah, ada pintu sedekah, ada pintu sholat. Sehingga masing-masing orang itu akan masuk ke dalam surga dengan amalan yang dia jadikan andalan kepada Allah. Nah, kalau ada orang yang bisa memilih dari pintu manapun masuk, itu menjadi orang yang istimewa. Betul. Kita di Garbarata penerbangan itu, kalau kelas ekonomi tidak punya pilihan kecuali masuk dalam pintu yang paling kanan. Tetapi kalau saya memegang tiket dengan kelas yang berbeda, saya boleh masuk dari pintu yang paling kiri, tapi saya juga tidak pernah disalahkan kalau saya ikut masuk dari pintu yang paling kanan. Kalau saya ada dalam kelas ekonomi, maka antrian ketiga boarding itu yang paling belakang. Tetapi ketika saya memegang kelas tertentu, saya katakan kepada petugas di bandara, biarkan proses ini selesai dulu, nanti saya terakhir saja masuknya. Itu tidak pernah ada protes apapun, karena saya memiliki kelas yang berhak untuk saya masuk kapanpun, dari pintu manapun. Itu adalah gambaran dunia. Ekonomi, bisnis, dan first class itu kelas dunia. Bagaimana seandainya memegang first class di akhirat kelak? Ya, ini yang kemudian kita harus pahami bagian dari rahmat Allah. Kalau tadi pertanyaannya, bisakah kita seperti Sayyidina Abu Bakar? Secara teori bisa. Karena Rasulullah seringkali menjanjikan, Nabi itu kan bil mu'minin raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Nabi itu tidak ingin menikmati apa yang dinikmati oleh Rasulullah di surga itu sendirian. Kalau saya, kalau sudah dapat yang enak kan lupa sama yang lain. Rasulullah enggak. Untuk masuk ke dalam surga min ayyi babin sya'a, dari pintu manapun, itu amalannya banyak. Di antaranya adalah menyempurnakan wudhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudhu, fayus bigul wudhu, menyempurnakan wudhu, apalagi di waktu yang kita tidak suka bersentuhan dengan air. Misalnya, air di rumah kita banyak, bukan negeri dengan air yang terbatas. Kemudian ketika berwudhu, kan kita tahu sampai di siku, dilebihin sedikit hati-hatinya. Maka kemudian kita basuh 3 kali misalnya. Itu bagian dari isbaghul wudhu. Setelah wudhunya sempurna, dari yang sunnah sampai yang wajib, semuanya dia basuh. Kemudian dilakukan itu 3 kali misalnya. Kemudian dia membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdahu wa rasuluh. Maka kata Rasulullah, orang tadi berhak untuk masuk pintu surga dari manapun dia kehendaki. Insya Allah. Jadi mungkin ada itu yang pertanyaan. kemudian Iya. Basic gitu ya. Basic. Ya. Iya, semua amalan soleh yang dijanjikan oleh Allah bisa masuk pintu surga dari manapun, itu akan Allah penuhi nanti. Hanya saja yang perlu jadi kunci ini, semua amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah
itu sederhana. Lalu kan timbul bayangan dalam kita, murah banget ya surga. Cuman wudhu kayak gitu aja sudah masuk surga dari pintu manapun. Pertanyaannya, kita ini sudah kebanyakan sering kali mendengar amalan yang sederhana, pahalanya besar, tetapi boleh jadi butuh waktu yang panjang untuk kita bisa menjaga amalan itu. Misal nih, kata Rasulullah, orang yang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama khatamal Qur'an, seolah-olah dia dapat pahala menghatamkan Quran. Baca kulhu 3 kali, itu tidak sampai semenit loh. Pertanyaannya, sudahkah itu kita lakukan hari ini? Sudahkah itu kita lakukan kemarin? 1 menit dalam hidup kita. Itu hadis. Saya tahu itu kayaknya mulai saya madrasah SD loh. Tapi tidak setiap hari pula saya bisa mengerjakan itu. Padahal kalau itu dikerjakan, itu luar biasa. Ada amalan yang sederhana juga. Kata Rasulullah, siapa orang membaca awal surah juz 29, juz Tabarok itu, Tabarok alladzi biyadihil mulku itu, surah Tabarok awal juz 29 setiap malam. Itu aman jalan dia di akhirat. Nanti begitu masuk liang kubur, ada fit and proper kan? Man robbuka wa man nabiyuka. Itu nggak perlu repot menjawab. Maka surah Tabarok yang akan keluar dari lisannya menjadi perisai dan menuntun dia sampai ke akhirat. Membaca surah Tabarok itu tidak sampai sekian menit. Lebih panjang kita nonton sinetron dalam 1 seri. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan itu pada setiap malam? Nah, ini menggambarkan bahwa amalan yang kecil itu bagian dari rahmat Allah. Allah katakan, kamu kerjakan ini saja, masuk kamu ke dalam surga. Tetapi kemudian butuh hati yang bersih kan, untuk kemudian tidak menyederhanakan itu. Kita sering menggambarkan, oh gitu doang, oh gitu aja. Oh wudhu yang sempurna, kalau gitu mengikuti aja apa yang gampang ada ya. Iya. Tapi kan kemudian hidayahnya, bimbingannya tidak menjadi datang. Karena kita kemudian menyederhanakan dan menggampangkan persoalan itu. Tanpa kita mau melihat bahwa itulah sebetulnya sejatinya yang mengantarkan kita ke dalam surga. Oke, nah Kiai, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kemudian Allah menciptakan banyak pintu di surga? Tadi Kiai katakan 8 pintu. Tapi kita akan bahas setelah jeda ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Masuk Surga dari Semua Pintu. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kiai tadi katakan ada 8 pintu surga untuk masuk surga. Nah, itu mengapa harus ada banyak pintu, Kiai? Dan bagaimana caranya kita bisa masuk, mungkin dari semua harapannya dari itu. Semua, tapi ya salah satu minimal, Kiai. Ya, kita seperti tadi Mbak Eva bilang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kan adalah orang yang menyempurnakan semua aspek ibadah beliau. Di mana kita bisa temukan misalnya, jangan tanya sholatnya, jangan tanya puasanya, jangan tanya zakatnya. Itu semua beliau kerjakan semata-mata karena keimanannya kepada Allah dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Bisa kita bayangin ya, kita bisa bayangkan Sayyidina Abu Bakar, cintanya sama Rasulullah luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak melupakan aspek pendidikan keluarganya. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu, gimana ndak masuk surga dari pintu manapun. Sholatnya lama dengan Rasulullah, nggak dicari-cari sama istrinya. 1. Berarti beliau kan sudah menanamkan kepada istrinya, suamimu pergi kemana-mana, itu dengan Nabi kok. Bukan selingkuh dan berbuat yang aneh-aneh. Tetapi pada saat yang sama, istrinya juga tidak sulit untuk membeli beras. Keperluan keluarganya sudah dipenuhi. Ini kan Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Ketika beliau berinfak semua hartanya kepada Rasulullah itu, yang menyebabkan Sayyidina Umar itu mengatakan, hari ini saya sudah tidak akan bersaing lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena di perang Tabuk itu, Sayyidina Umar itu dengan bangganya mengatakan, saya hari ini akan asbiqu Abu Bakrin, menang kalau lawan Abu Bakar. Saya bawa separuh harta saya.
Nabi tanya, kalau Anda Abu Bakar, ya semua harta saya Rasulullah. Bukan cuma separuh, semuanya untuk Nabi. Kata Nabi, wa ma abqaita li ahlika. Loh, yang kamu tinggalkan buat anak istrimu apa? Ini kan keseimbangan. Abqaitu lahum hubballahi wa rasulihi. Saya sudah tanamkan kepada mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ini keseimbangan. Loh, ada orang misalnya yang rajin sedekah, tapi melupakan aspek pendidikan kepada anak. Sehingga anaknya kadang-kadang merasa menderita, tapi orang lain sejahtera. Bapaknya sering sedekah ke masjid, tapi anaknya untuk sekolah saja menjadi sulit. Nah, ini yang menimbulkan solehnya tidak sempurna. Karena boleh jadi amalan sedekahnya itu bernilai di sisi Allah, tapi tuntutan sang anak kelak pada hari kiamat, kita nggak tahu kan. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu memiliki itu semua. Dia soleh secara individu kepada Allah dengan sholat, puasa, zakat. Tapi dia juga punya kesolehan sosial dengan selalu hati yang bersih. Itu yang menyebabkan beliau bisa masuk surga dari banyak pintu. Nah, kita juga harus meniru Abu Bakar. Seperti Sayyidina Abu Bakar dengan memperbanyak ragam amal ibadah kita. Dulu guru saya mengatakan, tetapi tetap harus ada yang kamu jadikan andalan nanti di hadapan Allah. Kamu tahu bahwa itu tidak akan cukup untuk membeli surga, tetapi kamu ingin katakan bahwa itulah pekerjaan yang kamu kerjakan khalisan. Ikhlas itu, khalis itu sama, ya. Jadi tulus, bersih karena Allah. Nah, itu yang kemudian harus kita perjuangkan. Nah, karena kalau tadi bicara ada 8 pintu surga, Iya. ada pintu Sedekah, sholat, pintu puasa, sedekah. Iya, iya. Jangan sampai kemudian nanti menganggap yang paling penting adalah sholat misalnya, Iya, Kiai. iya, Akhirnya kemudian yang lain-lainnya, apakah kemudian itu nanti akan juga Iya. berpengaruh? Betul, betul. Itu benar sekali. Jangan kemudian fokus pada satu meninggalkan yang lain. Tetapi melebihkan yang satu di atas yang lain, itu boleh. Jadi ada orang nanti misalnya yang masuk surga itu karena sedekahnya. Tapi bukan berarti dia tidak sholat gitu loh. Dia sholat. Normal sholat kewajibannya dia kerjakan. Tetapi kecintaan dia kepada sedekah itu kemudian lebih besar misalnya daripada amalan sholatnya. Misalnya gini, ada orang puasanya tuh pas-pasan, hanya Ramadan aja. Di luar Ramadan tuh sulit untuk puasa. Tapi yang dia wajib-wajib katakan, aja yang gitu wajib ya, aja. Kiai. Ketika dia dapatkan temannya puasa Senin Kamis, saya tidak bisa puasa Senin Kamis. Maka dia tutup itu dengan apa? Sedekah. Nah, dia katakan amalan yang saya cintai itu adalah sedekah. Tetapi bukan berarti orang yang mengamalkan amalan sedekah ini tidak puasa. Tapi puasa pada batasan minimalnya. Nah, itu diantara kunci orang itu nanti akan meraih salah satu dari pintu surga. Dan ketika itu terpupuk dengan baik, itu akan mendorong kebaikan yang lain. Dari situ boleh jadi orang yang asalnya cinta puasa, tapi kurang dalam sholat, ketika kecintaan kepada puasanya dilakukan dengan hati yang bersih, itu akan mendorong dia pelan-pelan untuk kembali kepada sholat yang akan sama takaran dan ukurannya dengan puasanya. Baik, semoga akhirnya bisa masuk ke surga melalui pintu manapun begitu ya. Itu seperti harapan Sayyidina semua Abu orang. Bakar. Ya. Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara Sayyidina Abu Bakar memiliki gelar as-siddiq begitu ya, Kiai. Nah, itu apa maknanya? Nah, ini kan bukannya termasuk dari sifat Rasulullah SAW. Tapi dijawab setelah jeda, Kiai. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Gapai Kemuliaan dalam episode Masuk Surga dari Semua Pintu. Kita lanjutkan kembali, Kiai. Tadi kalau kita bahas soal gelar Sayyidina Ali as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, mohon maaf. Sayyidina Abu Bakar itu as-Siddiq. Nah, ini apa maksudnya? Yang apakah paling ada kaitannya masyhur Nabi dari Muhammad jawaban SAW? itu adalah karena Sayyidina Abu Bakar itu litasdiqihi. Beliau itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada pagi hari setelah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan itu waktu itu para pembesar Quraisy itu merasa mendapatkan cara untuk
untuk melemahkan iman orang yang sudah beriman kepada Nabi, karena Nabi mengaku melakukan pekerjaan yang mustahil secara akal, secara kebiasaan dan logika. Maka Sayyidina Abu Bakar ditanya sama banyak pembesar Quraisy, itu loh sahabatmu bilang begini-begini. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau itu yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad, lebih dari itu saya percaya. Nah, ini yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar tadi punya kesempatan masuk ke surga dari begitu banyak pintu, karena kepercayaan beliau kepada Rasulullah itu seolah-olah tanpa ada protes apapun. Pokoknya selama itu dikatakan dan disampaikan oleh Rasulullah, saya percaya. Kepercayaannya itu kan bukan cuma di hati saja, tapi dibuktikan dengan apa? Dengan segala perilaku dan tindakannya. Nah, sehingga tindakan, kelakuan, pekerjaan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu sempurna. Kesempurnaannya itu karena tidak ada pertanyaan apapun kecuali kepercayaannya kepada Rasulullah. Kita ini sering kan baca hadis, baca kalau gitu ya, iya kan? ya. Misalnya kita baca kalau begini tenang, ada Allah. Itu ketika kita mendengar nama Allah, itu kan kepercayaan kita berbeda dengan kepercayaan Sayyidina Abu Bakar. Misalnya gitu ya, saya dulu pernah diceritain oleh guru saya, dan guru saya itu mengatakan bahwa itu sesuatu yang paling salah dalam hidup. Jadi guru saya itu dulu di Saudi Arabia itu termasuk orang yang memiliki pengaruh. Ada orang yang ingin menggunakan pengaruh guru saya untuk mendapatkan satu pekerjaan. Maka dia datang, waktu itu ada saya. Kata beliau, guru tolong guru berbicara kepada si fulan, mudah-mudahan saya bisa bekerja di sini. Saya sudah melakukan banyak hal, nggak pernah selesai. Kata guru saya, kamu bisa kok bicara langsung kepada yang memiliki dunia ini. Dia membayangkan akan menyebut Raja Arab Saudi gitu. Kata dia, siapa? Allah. Kan bener kan? Kalau kita sudah bersama dengan Allah, siapa yang bisa mengalahkan kita? Dan ketika kita sudah ditinggalkan oleh Allah, lalu siapa yang bisa memperjuangkan kita? Tapi begitu mendengar kata Allah, tamu tadi itu tertawa dengan muka yang membuat guru saya itu menjadi tidak berkenan katanya. Dia katakan, guru saya ini serius gitu loh. Kata guru saya, apakah jawaban saya terkait Allah itu tidak serius? Lihat, kalau sekarang ada orang sudah putus asa dalam hidupnya, Pak Faiz minta tolong dong Bapak bicara sama si A, bicara. Saya bilang nggak usah bicara sama si A dan si B. Ada yang lebih kuasa dari si A dan si B. Siapa? Allah. Banyak orang mengatakan, Pak Faiz bercanda ini serius Pak, ngomong sama si A biar urusan saya beres. Padahal kan benar kan. Kalau Allah, nah itu yang membedakan kita dengan Abu Bakar As-Siddiq. Keyakinan bahwa Allah itu akan mengatasi semuanya, memberikan semuanya, menyayangi semuanya, menjawab semua doa. Itu yang hari ini terasa hilang dalam hidup kita. Dan itu yang menyebabkan kita tidak bisa sempurna seperti Sayyidina Abu Bakar kan. Misalnya, ketika ada hadis mengatakan siapa yang berwudu sempurna, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian habis itu sholat 2 rakaat, dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Kadang dalam benak saya timbul pertanyaan, masa iya sih? Hanya seperti itu saja. Nah, kata-kata hanya seperti itu saja, apa iya, apa bisa, ya itu yang membedakan saya dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau kita ingin masuk surga dari semua pintu, ya kita juga harus melakukan sesuatu yang istimewa. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang istimewa, tetapi kita lakukan itu dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka kebiasaan kita harus kita robah menjadi yang luar biasa juga. Nah, kalau mendengar sosok Sayyidina Abu Bakar rasanya kecil hati begitu ya untuk bisa kemudian mengejar begitu. Nah, ini harus mulai dari mana kalau begitu Kiai untuk bisa meneladani sosok yang begitu mulia ini? Memulai dari apa yang bisa kita lakukan, ada dalam kemampuan kita, sekecil apapun kita jaga. Kalau misalnya mendengar kisah berapa puluh rakaat yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar dalam setiap sholatnya, kita mulai dengan 2 rakaat.
Kalau ngelihat begitu banyaknya puasa yang beliau lakukan, kita mulai dengan puasa hari Senin saja tanpa perlu hari Kamis. Tetapi itu kita jaga secara istiqomah. Kalau kita melihat sedekahnya Sayyidina Abu Bakar, kita biasakan setiap hari Senin dan hari Jumat misalnya membawa uang yang berlebih. Ketika ada orang yang membutuhkan, saya katakan tidak boleh uang yang sudah saya bawa hari Senin itu kembali ke rumah. Walaupun jumlahnya hanya 10.000 rupiah. Kalau kita kan kadang-kadang kalau Jumatan terus kotak amalnya lewat, itu seneng. Alhamdulillah, selamat duit saya. Nah, itu yang membedakan kita dengan Sayyidina Abu Bakar kan. Bahwa apa yang sudah dikeluarkan dan diniatkan, itu tidak pernah ditarik kembali. Nah, ketika kita melatih dari hal-hal yang kecil, itu kemudian kita jaga, itu nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Kita sering salah dengan mencontoh sesuatu yang besar. Kemudian yang besar itu ternyata tidak dalam ukuran dan porsi kita. Kemudian kita turunkan. Nah, ketika menurunkan dan mengurangi, itu kan negatif. Sementara menambah sekecil apapun, itu positif. Ketika saya naik dari angka 2 menjadi 3, itu positif. Berarti merangkak naik. Tapi dari 10 turun 9, itu dikatakan turun. Nah, memulailah sesuatu dari apa yang bisa kita lakukan, ada dalam kemampuan kita, tidak perlu memaksakan diri, tidak membahayakan dan menyulitkan lingkungan kita. Kalau saya bersedekah setiap hari 10.000, itu tidak akan mengganggu APBN dan Menteri Keuangan istri saya gitu. Tetapi ketika saya bersedekah langsung meniru Sayyidina Abu Bakar, maka pasti ada koreksi dari Menteri Keuangan di rumah. Loh, ini kok pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sementara keimanan yang kita bangun, kebersihan hati yang kita tanam di rumah dan dalam diri kita belum sepadan dengan apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar dan keluarganya. Baik, nah sebagai penutup Kiai, kita tentunya semua berharap begitu ya bisa masuk surga dari pintu manapun. Nah, tadi Kiai katakan ada wudhu yang sempurna. Jangan kemudian kita langsung percaya diri juga gitu karena ini adalah hal-hal yang mungkin bisa dijangkau oleh kita. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita yakin mendapatkan rahmat Allah pada akhirnya bisa masuk surga dari pintu manapun. Guru saya selalu bilang bahwa hidup ini hanya sekali dan hiduplah yang berarti. Berarti itu dalam pemahaman agama adalah melakukan satu pekerjaan yang bisa memberikan dampak kepada banyak orang dan banyak lingkungan. Kalau saya misalnya membiasakan sholat dengan pakaian yang rapi dan bersih. Saya setiap sore hari misalnya berangkat ke masjid dengan pakaian yang rapi. Pasti ada orang yang memperhatikan saya. Dan dia mengatakan indah betul kalau seperti dia. Maka ketika saya menggunakan pakaian yang bersih dan baik, agar menarik orang lain supaya suka beribadah sama dengan saya, itu kan berarti saya memberi manfaat kepada orang lain. Boleh jadi nanti orang tadi melakukan amalan yang memberikan hak dia untuk masuk dari pintu surga nomor 1. Padahal pintu surga nomor 1 itu adalah dampak dari dia meneladani apa yang saya lakukan. Kalau saya melakukan pekerjaan yang lain dan diteladani oleh orang lain yang berhak nanti untuk memasuki pintu yang kedua, maka saya nanti juga punya kesempatan untuk seperti itu. Maka hidup yang bermakna itu adalah kita harus berpikir sejauh mana sholat kita, puasa kita, zakat kita itu memberikan makna. Bukan saja kepada saya sendiri, tetapi kepada orang lain. Ketika misalnya anak saya ujian, galau, takut nggak lulus, tapi saya katakan tenang nak, saya selalu berdoa untuk kamu. Dan dia melihat saya berdoa, dia melihat saya sholat, dia melihat saya berpuasa, ditanya, Abi kenapa puasa? Saya muasain kamu supaya ujiannya baik. Maka saat itu kan akan memberi dampak yang berarti buat anak saya. Anak saya ketika menjawab soal ujian itu, pede dia. Bukan karena persiapannya, ada doa bapak saya. Nah, yang seperti ini kemudian nanti anak saya menjadi orang mudah-mudahan memberikan makna kepada orang lain. Maka dia berhak untuk masuk dari pintu surga yang nomor 3 tuh. Maka saya katakan, ya Allah, dia masuk pintu 3 itu karena saya bapaknya. Saya yang membesarkan, saya yang mendidik. Kata Allah kan sudah ada jatah 1, 2, 3 itu sudah cukup. Kau masuk dari 3 pintu yang kamu kehendaki. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini, selalu memberi makna yang positif kepada kehidupan. Amin. Semoga kita menjadi golongan, termasuk golongan orang-orang yang bisa masuk surga dari pintu manapun ya Kiai ya.
Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.